Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Semoga kalian tetap sehat dan selalu tetap semangat. Meskipun proses pembelajaran kita masih dilakukan secara daring, tapi kalian harus tetap semangat dan semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gejala sosial akibat nilai dan norma sosial. Yang pertama, nilai sosial. Apa sih itu nilai sosial? Jadi nilai sosial itu adalah suatu konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Jadi hal yang perlu kalian pahami dan yang perlu kalian ingat adalah bahwa nilai adalah sesuatu yang dianggap baik dan sesuatu yang dianggap buruk. Jadi intinya di sini. Yang selanjutnya jenis-jenis dari nilai menurut Profesor Noto Negoro. Yang pertama adalah nilai material. Nilai material adalah sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia, bagi tubuh manusia. Misalkan sekarang musim hujan ya. Jadi manusia itu membutuhkan payung atau jas hujan untuk melindungi tubuhnya agar tidak kehujanan. Selanjutnya ada nilai vital. Nilai vital itu adalah nilai yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan. Misalkan kalau kalian sebagai seorang siswa, kalian membutuhkan pensil, kalian membutuhkan pulpen untuk menulis. Jadi itu mendukung kegiatan kalian dalam kegiatan menulis. Yang selanjutnya nilai kerohanian. Nilai kerohanian ini berkaitan dengan jiwa manusia. Itu ada nilai religius berkaitan dengan keagamaan, kemudian ada nilai estetika berkaitan dengan keindahan, kemudian ada nilai moral, itu berkaitan dengan baik buruknya perilaku atau perbuatan manusia, dan nilai empiris. Nilai empiris itu berkaitan dengan fakta yang ada di lapangan. Jadi, biasanya nilai ini bersumber dari proses pemikiran atau proses akal sehat. Berdasarkan ciri-cirinya, itu ada nilai dominan. Jadi kalau nilai dominan itu adalah nilai yang dianggap lebih penting dibandingkan nilai-nilai yang lain dalam suatu kelompok masyarakat. Kemudian nilai yang mendarah daging. Nilai yang mendarah daging itu adalah nilai yang sudah menjadi kebiasaan. Jadi nilai itu sudah secara berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat dan sudah menjadi kepribadian dari individu yang ada dalam kelompok masyarakat tersebut. Kemudian berdasarkan fungsinya. Jadi berdasarkan fungsinya itu ada nilai yang integratif dan juga nilai disintegratif. Nilai integratif itu adalah suatu nilai yang memberikan tuntutan atau mengarahkan seseorang untuk mencapai cita-cita bersama. Jadi nilai integratif ini digunakan secara bersama-sama oleh anggota kelompok. Kemudian kalau nilai disintegratif ini hanya digunakan oleh sekelompok orang saja. Jadi tidak digunakan secara bersama-sama. Selanjutnya kita akan belajar tentang norma sosial. Nah, apa sih itu norma sosial? Jadi norma sosial itu adalah kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat dan batasan wilayah tertentu. Jadi intinya adalah bahwa norma sosial itu adalah patokan perilaku masyarakat. Jadi pedoman masyarakat dalam melaksanakan perilakunya, perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis norma. Yang pertama ada norma agama. Yang pasti kalau norma agama adalah terkait dengan peraturan keagamaan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu berkaitan dengan akhlak atau perilaku manusia. Kemudian nilai kesopanan. Nilai kesopanan itu terkait dengan tingkah laku manusia yang wajar. Jadi norma kesusilaan dan juga kesopanan ini saling berkaitan terkait dengan perilaku ataupun tingkah laku. Nah, selanjutnya ada norma hukum. Nah, norma hukum ini adalah peraturan yang berasal dari
lembaga-lembaga hukum, seperti misalkan kepolisian. Kemudian ada norma kebiasaan. Norma kebiasaan ini adalah suatu peraturan yang berasal dari kebiasaan masyarakat. Misalkan ada sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat tersebut, maka bisa jadi kebiasaan tersebut menjadi peraturan yang ada dalam kelompok masyarakat tersebut. Kemudian tingkatan norma. Tingkatan norma yang pertama ada cara atau usage. Jadi kalau cara atau usage ini adalah suatu bentuk perilaku individu yang tidak dilakukan secara terus-menerus. Ketika sudah dilakukan terus-menerus, maka akan menjadi kebiasaan atau fokus. Ketika suatu kebiasaan atau fokus ini sudah mencerminkan dari sifat kelompok tertentu, maka akan menjadi tata kelakuan atau mores. Ketika tata kelakuan ini sudah mendarah daging, maka akan menjadi suatu adat istiadat atau custom. Jadi, keempat tahapan ini akan terus-menerus berkaitan. Mulai dari yang awal yakni cara atau usage, kemudian ketika sudah menjadi kebiasaan akan menjadi fokus, kemudian ketika sudah menjadi ciri dari suatu kelompok akan menjadi tata kelakuan, ketika sudah mendarah daging maka akan menjadi adat istiadat.